Shalom semuanya. Apakah suara saya jelas terdengar? Boleh angkat jempolnya. Kita bersyukur sampai hari ini kita masih beribadah walaupun lewat Zoom. Pada siang hari ini kita akan belajar bersama-sama. Saya akan membagikan sebuah tema, yaitu melakukan kehendak Bapa. Saya akan Sudah keluar? Sudah, Pak, sudah. Sudah, oke. Ya, puji Tuhan. Ya, saudara terkasih di dalam Tuhan, kita akan belajar bersama-sama ya apa yang dipesankan oleh firman Tuhan. Saya mendapatkan rema tentang melakukan kehendak Bapa. Kita akan baca bersama-sama di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepada Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca firman Tuhan ini agak ngeri, saudara. Ya, saya pribadi juga kalau baca ini kayaknya agak ngeri. Kenapa? Karena di situ dikatakan pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat mengusir setan, ya, mengadakan banyak mujizat demi nama Tuhan. Dan ini bukan orang luar, bukan orang yang tidak percaya Tuhan. Ini adalah orang-orang yang itu bekerja di dalam ladang Tuhan. Ya, bisa hamba Tuhan, bisa para pengerja, bisa jemaat siapapun. Tapi catatannya adalah ini memang orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena bisa mereka berbuat demi nama Tuhan, mengusir setan, dan banyak mengadakan mujizat. Ya, tapi kenapa orang-orang yang seperti ini yang notabene justru orang-orang yang dipakai oleh Tuhan? Pada ayat 25, Tuhan Yesus berterus terang kepada mereka, aku tidak kenal, enyahlah daripadaku, kamu pembuat kejahatan. Wah, ini sesuatu yang betul-betul menusuk hati kita ya. Jadi sepertinya ini memang firman Tuhan ini menegur dengan keras sekali bahwa orang-orang yang justru melayani Tuhan ya dengan luar biasa, mereka ditolak. Nah, ini firman Tuhan Matius 7 ayat 21 sampai 23 ini menjadi suatu peringatan bagi kita semua sebagai anak-anak Tuhan, ya. Tetapi ayat 21 ada satu syarat yang Tuhan Yesus tegaskan di sini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Gak cukup cuman kita berseru, ya, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia pribadi, dia itu pribadi. Jadi setiap orang pribadi lepas pribadi itu yang melakukan kehendak Bapakku di surga itu yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saya lanjutkan ya. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus dengan tegas mengajarkan ya bahwa melaksanakan kehendak Bapaknya merupakan suatu syarat untuk memasuki kerajaan surga. Namun sekalipun demikian, itu tidak berarti bahwa kita dapat memperoleh keselamatan dengan usaha kita sendiri, ya. Sebab di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 8 dan 9 dikatakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, ya. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9 dikatakan itu bukan hasil pekerjaanmu, bukan usaha kita. Jangan ada orang yang memegahkan diri, yang seolah-olah berusaha untuk mengejar keselamatan. Tidak, keselamatan oleh anugerah. Nah, saya akan sampaikan beberapa alasan yang mendasari penjelasan tentang ayat tersebut. Ya. Nah, yang pertama adalah pengampunan dosa diperoleh melalui iman dan pertobatan yang dimungkinkan oleh kasih karunia lewat kematian Tuhan Yesus sebagai korban karena dosa. Ayatnya berkata dalam Matius 26 ayat 28 berkata, sebab inilah darahku,
darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dan ayat Ibrani ayat pasal 9 ayat 22 menegaskan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi kalau Tuhan Yesus tidak mati di atas kayu salib, kita masih berdosa. Tapi oleh karena Tuhan Yesus mati sebagai korban karena dosa kita, maka pengampunan dosa itu kita bisa peroleh. Tentunya melalui iman kita percaya kepada Tuhan Yesus dan pertobatan kita sendiri. Tanpa itu kita tidak dapat memperoleh pengampunan. Itu alasan yang pertama, ya. Jadi keselamatan itu oleh iman. Yang kedua, orang yang sudah menerima keselamatan wajib melakukan kehendak Bapa di surga. Kenapa? Karena ketaatan kepada kehendak Bapa merupakan syarat yang tetap berlaku bagi kita sebagai bentuk tanggung jawab kita atas kasih karunia keselamatan yang sudah kita terima. Jadi kita bertanggung jawab. Memang keselamatan oleh iman kita terima, betul. Tapi kan kita harus bertanggung jawab apa yang sudah diberikan kepada kita. Dengan demikian kita harus tetap berdoa untuk bisa menjalankan ketaatan tersebut dengan iman dan dengan usaha yang sungguh-sungguh. Ya, Roma 12 ayat 1 dan 2 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi seluruh kehidupan kita termasuk tubuh kita itu dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Di dalam bahasa Yunani dikatakan metamorfo, seperti ulat yang berubah menjadi kupu-kupu. Berubah total, berubah bentuk, berubah fungsi. Ya, itulah kehidupan kita. Oleh pembaharuan budimu, kita diberikan akal budi. Ya, pikiran kita, itu kita mesti berubah. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Itu alasan yang kedua. Yang ketiga, kasih karunia Allah bagi kita yang sudah kita terima tidak membatalkan tanggung jawab kita. Artinya kita harus tetap bertanggung jawab secara positif atas penyediaan ketaatan yang dari Allah. Sebab Allah itu memampukan kita untuk taat kepadanya melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita yang memberikan kemampuan. Dan kita diberikan free will atau kehendak bebas. Tuhan menyediakan keselamatan, ya. Tuhan memilih kita untuk diselamatkan. Tinggal respon kita mau taat kepada Allah atau kita menolak ketaatan kepada Allah. Ya, ketaatan dari Allah itu Allah berikan kepada kita kemampuan itu. Filipi 2 ayat 13 berkata, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu atau kita semua kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi Allah yang memang memberikan kemampuan kepada kita, tetapi kita mau memilih untuk taat, ya, mampu melakukan kehendak Allah atau menolak ketaatan itu kepada Allah. Nah, kalau memang melakukan kehendak Bapa itu bukan merupakan suatu syarat keselamatan, kan? Karena keselamatan itu memang sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Lalu pertanyaannya, kenapa kita harus tetap melakukan kehendak Bapa? Bukankah dengan karya keselamatan Tuhan itu sudah cukup? Kita sudah punya jaminan masuk ke dalam kerajaan surga. Sampai ada slogan yang mengatakan sekali selamat tetap selamat. Tentu hal ini keliru, saudara. Ya, tidak ada yang namanya sekali selamat tetap selamat. Nah, di sini ada beberapa alasan yang menjelaskan kenapa kita harus tetap melakukan kehendak Bapa walaupun ya keselamatan itu memang sudah dijamin oleh pengorbanan Tuhan Yesus. Tapi kalau kita kembali ke dalam Matius 7 dikatakan mereka yang masuk ke dalam kerajaan surga itu justru yang melakukan kehendak Bapa. Ya. Jadi kenapa kita harus tetap melaksanakan kehendak Bapa di dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah jati diri kita. Jati diri adalah ciri-ciri yang dimiliki seseorang, ya. Nah, jati diri itu sudah ada di dalam diri seseorang dan tidak perlu dicari-cari. Jati diri itu seperti ciri khas, sifat, karakter, watak, dan kepribadian. Ada orang yang berkata, anaknya kayak bapaknya. Nah, itu jati dirinya memang seperti bapaknya, ya. Dalam bentuk dan juga dalam kelakuan, ya. Kita sebagai orang percaya itu memang dibentuk, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah.
Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Gambar itu film atau bentuk ya, seperti muka, tangan, kaki, dan sebagainya. Rupa itu demut, tata krama, kelakuan, sikap, karakter, manner. Kita itu sudah diciptakan serupa segambar dengan Allah. Ya, memang dari sononya sudah begitu. Ya, tidak perlu dicari-cari seperti apa orang yang mencari jati diri ya, memang sudah ada. Kalau orang yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah memang sudah ada. Karakternya dari sana seperti itu. Namun dosa memang telah merusak jati diri kita, sehingga manusia tidak bisa menemukan keaslian jati dirinya. Yang pada mulanya itu memang segambar serupa dengan Allah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memulihkan jati diri kita sehingga kita bisa kembali kepada jati diri kita yang sesungguhnya, yaitu apa? Untuk mengalami proses memiliki kembali karakter Kristus. Sebab kita sedang diproses oleh Tuhan untuk menjadi sempurna dan seperti Kristus, sehingga menjadi ciptaan yang serupa dan segambar dengan Allah kembali. Ya. Nah, gambar dan rupa Allah yang ada pada kita sesungguhnya adalah identitas atau jati diri kita yang asli. Ya, gambar dan rupa Allah dalam diri kita itu menjadi identitas yang asli jati diri kita, yang telah ditebus oleh darahnya. Oleh karena itu melakukan kehendak Bapa bukanlah sebuah beban yang berat, ya, bukan merupakan sebuah hanya tuntutan, tetapi lebih kepada sebuah tanggung jawab yang harus kita lakukan. Efesus 2 ayat 10 berkata demikian, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik itu ya pekerjaan yang bermanfaat, yang baik, yang berguna, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam kehendak-Nya. Ya, jadi gambar dan rupa Allah itu sebetulnya memang asli, kita memang ada di situ. Jadi untuk melakukan kehendak Bapa itu bukan menjadi suatu beban, tetapi terlebih kepada sebuah tanggung jawab kita. Nah, yang kedua, alasan kedua, kenapa kita harus melakukan kehendak Bapa? Kalau yang pertama tadi, memang jati diri kita sudah dari sononya demikian. DNA kita seperti DNA Kristus yang juga melakukan kehendak Bapa. Ya, yang kedua adalah kita adalah anak-anak Allah. Ya, dan memiliki anak Allah yang sah. Ya, setelah kita menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Roma 8 ayat 14 sampai 16 berkata demikian. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Tentunya ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Allah diutus untuk tinggal di dalam kehidupan kita dan memimpin kehidupan kita. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. Sebelum kita percaya, kita jadi budak dosa, ya, yang membuat kamu menjadi takut. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi jelas, ya, kita sudah menjadi anak-anak Allah. Nah, ada dua jenis anak di sini yang kita perlu ketahui. Yang pertama, huios. Apa itu huios? Yaitu anak yang sah sebagai ahli waris. Anak yang betul-betul memang diangkat menjadi anak yang sah. Yang kedua itu notos, atau anak haram yang tidak sah. Kalau kita melihat ini, maka kita sadar bahwa kita patut bersyukur karena kita sudah menjadi anak yang sah, diangkat menjadi anak Allah, huios, yang akan menjadi ahli waris, yaitu yang berhak menerima janji-janji Allah. Roma 8 ayat 17, Galatia 4 ayat 7 berkata demikian. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Anak itu huios, yang sah. Jikalau kamu huios atau anak yang sah, maka kamu juga akan menerima warisan. Ya, kamu disebut adalah ahli-ahli waris. Ya, itu kita. Jadi anak yang sah. Tentunya kita tidak ingin bahwa kita disebut anak-anak gampang. Kenapa? Supaya kita jangan disebut anak-anak yang haram, yang tidak sah. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Kenapa? Kita anak sah. Di manakah terdapat anak sah yang tidak dihajar? Kalau kita mungkin menggambarkan kehidupan kita bersama orang tua. Orang tua pasti menghajar kita, mendidik kita dengan baik. Ya, memang caranya berbeda-beda.
Tetapi intinya adalah pasti dihajar, ya, dididik supaya apa? Supaya menjadi anak yang benar. Kenapa diperlakukan seperti itu? Karena kita anak yang betul-betul sah. Kita nggak mungkin mengajar anak tetangga. Kita tidak mungkin menghajar anak-anak orang lain. Itu bukan anak-anak yang sah. Tapi kalau anak kita sendiri anak yang sah, tentu kita hajar, ya, kita didik dengan baik. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran, didikan, hajaran yang harus kamu derita, ya, setiap orang, maka kamu bukan anak yang sah, tetapi anak-anak notos atau gampang, anak-anak yang haram, yang tidak sah. Oleh karena itu kita bersyukur, ya, bahwa kita menjadi anak-anak yang sah di hadapan Tuhan. Jadi jika kita adalah anak yang sah, maka perihal melakukan kehendak Bapa adalah sebuah keharusan yang perlu dilakukan oleh kita sebagai anak dengan kerelaan dan ketulusan, tanpa ada rasa beban, tetapi dengan rasa sukacita dan ucapan syukur. Ini yang harus, spirit ini yang harus ada di dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak yang sah, sebagai anak Allah. Jadi melakukan kehendak Bapa itu bukan sebuah tuntutan yang terus harus menerus disuruh, ya, dikasih tahu, ya. Jadi seolah-olah menjadi beban hidup kita. Itu salah. Kalau kita menjadi anak yang sah, sudah tentu kita harus bertanggung jawab sebagai anak dengan kerelaan dan ketulusan kita melakukan kehendak Bapa di surga. Dengan demikian, saya percaya kita menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Nah, alasan yang ketiga, kenapa kita melakukan kehendak Allah? Karena kita mengasihi Allah. Saya percaya alasan yang ketiga ini adalah alasan yang paling kuat. Kenapa? Karena kasih adalah dasar dari kualitas segala sesuatu yang kita lakukan, termasuk kehendak Allah. Sebab tanpa kasih maka kita hanya melakukan kewajiban semata, tanpa ada rasa gairah, semangat, dan mungkin cenderung kita bersungut-sungut. Ya, contohnya kalau kita mencintai seseorang, ya, karena alasan cinta, pasti kita akan melakukan apa saja yang dia kehendaki. Ya, ingat waktu kita pacaran, kita punya pacar. Ya, walaupun hujan, walaupun mungkin angin, badai, kita bisa tetap datang. Kenapa? Karena ada rasa cinta, ada mengasihi. Jadi kasih itu memang betul-betul menjadi dasar yang kuat untuk melakukan segala sesuatu, ya, termasuk kehendak Tuhan. Jadi kalau kita lakukan dengan kasih, maka apapun kita akan lakukan. Kasih akan memampukan kita melakukan segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tidak kita sukai. Namun tetap kita melakukannya. Kenapa? Karena kita mengasihi, mencintai. Yang setuju akan hal ini katakan amin. Ya, dengan cara kita mengasihi Allah, saya percaya tidak perlu disuruh. Ya, kita melakukan dengan gairah, ya, dengan semangat, dan tidak bersungut-sungut. Kita bersukacita. Jadi ada 3 alasan kenapa kita harus tetap melakukan kehendak Bapa. Yang pertama memang jati diri kita. Itu dari sononya. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, memiliki sifat dasar, yaitu karakter dasar seperti Kristus yang selalu ingin melakukan kehendak Bapanya. Tuhan Yesus pernah berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Ya, sebelum rusak oleh dosa, maka awalnya memang kita memiliki jati diri yang benar. Kita harus sadar itu. Puji Tuhan, Tuhan memulihkan kita. Yang kedua, karena kita adalah anak-anak Allah yang sah, yang bertanggung jawab dan berkewajiban untuk melakukan kehendak Bapa dengan kerelaan dan semangat, rasa syukur dan bukan rasa tertekan. Kenapa? Karena kita sudah diangkat menjadi anak yang sah, bukan lagi budak, bukan anak-anak gampang. Kita dipelihara oleh Tuhan, kehidupan kita dijaga, dipelihara, dan sebagainya. Kita bersyukur sebagai anak jasmani pun, kita harus senang melakukan apa yang orang tua kita inginkan. Itu sebagai rasa tanggung jawab kita sebagai anak, bakti kita kepada orang tua, ya. Dan kita melakukannya dengan ucapan syukur. Kenapa? Orang tua kita sudah membesarkan kita, sudah memelihara kita. Dan yang ketiga, karena kita mengasihi Allah dengan tidak pamrih, kita bersukacita untuk melakukan kehendak Bapa. Ya. Dan kalau begini, kita bertanya,
Ya, kita bertanya, apa sebenarnya kehendak Bapa itu? Ya, dalam Matius 7 dikatakan orang yang melakukan kehendak Bapa itu masuk surga. Ya. Jadi apa sebenarnya kehendak Bapa itu? Sorry. Ya. Apa? Yang pertama adalah kekudusan. Ya. Kekudusan menjadi suatu hal yang mutlak yang harus dikenakan pada setiap orang percaya. Seperti kita mengenakan baju. Ya, bukti kita berdosa itu karena kita pakai baju. Ya, sejak manusia jatuh di dalam dosa, ya, mereka sadar mereka telanjang. Ya. Mereka malu, oleh karena itu Tuhan memberikan pakaian. Ya, kekudusan menjadi suatu hal yang mutlak yang harus dikenakan pada setiap orang seperti kita pakai baju. Coba kalau kita nggak pakai baju, kita keluar rumah. Ya, orang akan melihat dan pasti bilang itu orang gila. Karena hanya orang gila yang nggak pakai pakaian. Ya. Selain itu, kita akan berurusan dengan hukum. Ya, karena hukum melarang itu. Mau tidak mau, senang atau tidak senang, kekudusan menjadi syarat mutlak yang harus dimiliki setiap orang percaya. Tanpa kecuali. Sebab inilah yang menjadi salah satu bagian sifat Allah. Yaitu kudus adanya. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu sifat Allah. Ya, selain kasih, juga kekudusan. Kita sangat yakin bahwa kekudusan setiap kita adalah kehendak Allah. Saya juga sangat yakin. Ya. Jadi orang yang memiliki kekudusan menjadikan hidupnya itu berkenan kepada Allah. Nah, dalam Matius pasal 22 itu ada suatu perumpamaan tentang perjamuan kawin. Ada seorang raja ya yang mau mengadakan pesta pernikahan buat anaknya. Dia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang sudah diundang ke pesta itu. Tetapi mereka nggak mau datang. Ya, lalu raja itu menyuruh pergi hamba-hamba itu bilang undang orang-orang lain yang ada di pinggir-pinggir jalan. Ya, sebab hidangan itu sudah siap. Ya, tetapi orang-orang yang diundang nggak mau datang. Ya, jadi hamba-hamba itu mencari orang-orang di pinggir-pinggir jalan. Ada orang-orang jahat, ada orang-orang baik. Mereka semua berkumpul dalam satu pesta. Ya, tetapi waktu raja masuk di dalam pesta, dia menemukan ada tamu yang tidak berpakaian pesta. Ya, apa yang terjadi? Raja itu bertanya, saudara, bagaimana kamu bisa masuk ke sini tanpa memakai pakaian untuk pesta pernikahan? Dan orang itu diam. Kemudian raja itu berkata kepada hamba-hambanya, ikatlah tangan dan kakinya dan lemparkanlah ia ke dalam kegelapan yang paling luar biasa. Di sana akan ada tangis dan kertak gigi. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, ini saya percaya gambaran daripada orang yang tidak memakai pakaian pesta adalah orang yang tidak memiliki kekudusan. Tidak bisa masuk di dalam pesta perkawinan. Pesta perkawinan yang dimaksud adalah pesta perkawinan anak domba. Kita ini akan menjadi mempelai Kristus, ya, yang akan pesta bersama-sama. Akan dicampakkan, diikat dan dicampakkan ke dalam kegelapan. Kita percaya itu konotasinya adalah neraka. Kita berdoa supaya kita memiliki pakaian kekudusan. Nah, selanjutnya saudara, kekudusan ya di dalam perjanjian baru bahasa Yunani-nya itu hagiasmos, yang artinya terpisah dari hal-hal duniawi, terpisah dari hal-hal yang tercemar. Seorang teolog yang bernama William Barclay ya berkata bahwa di dalam tulisan Roma pasal yang ke-6 ayat 22 ada kalimat membawa kamu kepada pengudusan, hagiasmos. Kata asmos dinyatakan bukan dalam bentuk yang sudah selesai. Kalau kita kudus sudah selesai, bukan. Ya, tetapi menunjuk kepada suatu proses yang masih berkelanjutan sampai kepada kesempurnaan. Nah, Roma 6:22 itu berkata demikian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Ini suatu proses yang membawa kita terus dikuduskan dan sebagai kesudahannya, finalnya adalah hidup yang kekal. Jadi kita akan lihat posisi hidup kita. Nah, ini posisi hidup kita sekarang. Ya, mungkin kita lupa atau kadang-kadang kita mengabaikan di
mana posisi hidup kita sekarang. Waktu pas itu kita sudah diselamatkan, roh kita dilahirkan kembali, ya, diangkat menjadi anak, ya, Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Kita diselamatkan oleh karena iman, diangkat menjadi anak. Itu dikerjakan oleh Allah sendiri, oleh kasih karunia yang diberikan kepada kita. Kita dibenarkan, ya, dari orang yang berdosa dibenarkan. Masuk ke dalam present saat ini, jiwa kita dipulihkan, ya, tubuh, jiwa, roh itu dipulihkan. Jiwa itu terdiri dari pikiran, perasaan, dan sikap, ya, dan kita harus mengerjakan itu. Ini yang disebut dengan proses pengudusan. Filipi 2 ayat 12 berkata, hai saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat. Ya, Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ini merupakan sebuah tanggung jawab kita untuk mengerjakan kasih karunia yang sudah kita terima dari Tuhan. Bukan saja seperti waktu kamu masih hadir, aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ya, Rasul Paulus berkata, jangan cuma waktu ada Rasul Paulus kita mengerjakan, tapi waktu dia tidak ada pun dikerjakan. Jadi present, posisi kita adalah di present, jiwa kita, pikiran, perasaan, dan kehendak kita dipulihkan. Kita harus selalu diperbaharui, seperti Roma 12 ayat 1 dan 2, diperbaharui dalam akal budi kita. Melaksanakan proses pendewasaan rohani, metanoia, metamorfo, ya, berubah menjadi murid, ya, bukan hanya anak yang melakukan kehendak Bapa, tapi juga murid melakukan kehendak Bapa. Ya, dan itu dikerjakan oleh kita dengan ketaatan dan melakukan kehendaknya. Itulah proses pengudusan yang disebutkan tadi, hagias mosis. Ya, kita diproses sampai kepada mana? Sampai kepada future. Tubuh kita diubahkan menjadi tubuh kemuliaan, dimuliakan dan memerintah bersama Tuhan. Kolose 3 ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Itu ketika Tuhan Yesus datang menjemput kita sebagai mempelai. Itulah kesempurnaan kita, ya, kemuliaan kita. Itulah proses pengudusan kita sampai kepada finalnya. Dan gambar rupa Allah kita ini disempurnakan kembali. Jadi mana posisi kita? Posisi kita ada di dalam present saat ini. Kita harus kerjakan keselamatan kita sebagai tanggung jawab yang Tuhan berikan buat kita, yaitu kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita sebagai keselamatan. Harus kita kerjakan. Nah, yang kedua, apa yang menjadi kehendak Bapa? Menyelesaikan amanat agung. Matius 28 ayat 19-20. Kita sering dengar ayat ini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mungkin kita berpikir, kita bukan seorang penginjil, kita nggak mampu lah injil, nggak punya keberanian. Ya, saya juga gitu, nggak punya keberanian. Suruh injil orang, ketemu orang, ada orang bersaksi setiap kali dia naik taksi, dia injilin supir taksinya. Saya sering naik Grab, mau ngomong soal Yesus saja kayaknya berat banget. Ya, nah kita memang tidak semua orang ya bisa memiliki karunia menginjil. Ya, sehingga menganggap bahwa tugas amanat agung ini cuma ditujukan kepada para penginjil, pendeta, dan aktivis gereja. Tetapi amanat agung ini tetap harus dilakukan. Karena itu perintah dan kehendak Tuhan. Lalu bagaimana caranya? Setidak-tidaknya setiap kita sebagai orang yang sudah diselamatkan memiliki beban untuk berdoa bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Minimal itu, saudara. Minimal kita punya beban untuk berdoa buat jiwa-jiwa. Ya, saya juga nggak pernah berpikir bagaimana cara menginjil orang supaya orang bisa kenal Tuhan Yesus. Ingat, yang membuat dia kenal Tuhan Yesus itu bukan usaha kita. Yang membuat dia kenal Tuhan Yesus itu karya Roh Kudus.
Karena itu kita bisa berdoa, Tuhan, tolong jiwa orang ini selamatkan. Minimal kita punya beban untuk berdoa. Dengan kita berdoa minta belas kasihan Tuhan untuk menyelamatkan mereka yang belum percaya, maka minimal hal itu sudah menjadi bagian dari melakukan kehendak Bapa. Kenapa? Karena Tuhan menghendaki keselamatan setiap orang, keselamatan orang berdosa. Jadi tidak perlu kita mencapai keahlian tertentu untuk menyelesaikan amanat agung. Ya, kalau memang itu bukan karunia kita, ya, dengan kita memiliki beban atas jiwa-jiwa dan kita berdoa bagi mereka, maka kita sudah menjadi bagian dari usaha untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Katakan amin. Ya, itu salah satu. Nah, contoh yang real yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan amanat agung, memperhatikan dan membantu orang-orang yang dalam kesulitan sehingga kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, dari gembala saudara Pak Hengki sudah melakukan bagi-bagi sembako, ya, itu menjadi salah satu bentuk daripada menyelesaikan amanat agung. Ya, itu bisa menjadi bagian yang kita bisa lakukan di saat pandemi ini. Selain berdoa bagi orang-orang yang belum percaya, kita bisa melakukan sesuatu yang real, membagi-bagi sembako, ya, mendoakan orang-orang yang sedang sakit, ya, kita bisa doa lewat Zoom, atau mungkin ada kesempatan kita bertemu orang-orang sakit, banyak orang yang terpapar COVID, kita bisa mendoakan, memberikan bantuan nasihat dan bimbingan rohani kepada orang yang membutuhkan. Hari-hari ini banyak orang stres, banyak orang putus asa, takut, dan tidak tahu lagi harus bagaimana. Kita bisa membantu untuk membimbing mereka, ya, mendoakan mereka, memberikan penghiburan, dan bersedia menjadi mentor. Kita berdoa sama Tuhan, ya, Tuhan pasti kirimkan. Belum lama ini ada satu jemaat yang kecelakaan, ya, jemaat ayah burung, ya, dia minta doa, dia minta didoakan, saya doakan, dan setiap kali dia laporan bagaimana perkembangan dia dan sebagainya, ya. Lalu akhirnya dia bilang begini sama saya, Pak, saya bersyukur, saya berterima kasih sama Pak Albertus karena bisa mendoakan saya. Saya menganggap Bapak sebagai mentor rohani saya. Saya kaget, Pak. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya jadi mentor dia. Tapi dia yang menganggap saya jadi mentor. Di situ saya berpikir, oh iya ya, di saat-saat orang membutuhkan nasihat, bimbingan, kadang-kadang orang butuh kita, lalu kita doakan, kita berikan nasihat, bahkan mungkin bantuan-bantuan, apalah yang mungkin mereka butuhkan. Orang itu akan sangat menghargai kita, ya, dan pasti mereka sangat bersyukur dan pasti mereka sangat senang dengan apa yang kita lakukan. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Dengan cara-cara demikian, setidaknya kita sudah menjadi bagian dalam usaha untuk melakukan amanat agung, yaitu dengan memberitakan kasih Tuhan Yesus lewat hidup kita. Bukankah kita harus jadi terang dan garam? Bismillah, kita bisa menyelesaikan amanat agung. Artinya orang akan kenal kita bukan hanya sekedar kita, tapi orang akan mengenal kita sebagai Yesus yang ada di dalam hidup kita. Katakan amin. Ya, kita bisa lakukan itu. Apa yang gembala saudara lakukan itu sudah right on the track, ya. Jadi betul-betul menjadi contoh buat semua jemaat, ya. Kita nggak perlu suatu hal-hal yang besar, spektakuler, nggak usah. Hal-hal yang kecil yang bisa membuat orang senang dan melihat kita, betul ya, ternyata kamu ini orang Kristen yang betul-betul menjadi berkat. Ya, kita diberkati untuk bisa menjadi berkat. Katakan amin. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, kita lihat apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 25 ayat 35, 36 dan 40. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu berikan aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Dan raja itu akan menjawab kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, ini adalah salah satu kehendak Bapa. Bukankah dengan kita melakukan hal-hal yang tadi, itu sudah menjadi bagian usaha kita untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Oleh karena itu, saudara terkasih, menyelesaikan amanat agung itu memang suatu mandat yang Tuhan berikan.
kita bisa melakukan hal-hal yang paling kecil dan sederhana yang membawa kesan bahwa kita membawa Kristus terang ke dalam kegelapan dunia. Dan terang terlihat betul ya. Ada Yesus di dalam hidup kita. Ya. Oke, selanjutnya. Apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, yaitu berbuah. Ya, katakan berbuah. Yohanes 15 ayat 16 berkata demikian, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepada, katakan amin. Nah, kita dipilih untuk berbuah. Sadarkah kita bahwa Tuhan memilih kita untuk berbuah dan buah itu tetap? Sekarang kita pikir apa yang kita pikirkan ketika kita berdiri di dalam hadapan sebuah pohon, misalnya pohon mangga. Pasti kita akan berpikir, ini buahnya mana ya? Katanya pohon mangga, tapi buahnya mana? Nah, demikian Tuhan melihat kehidupan kita. Tuhan akan bertanya, di mana buahmu? Ya. Nah, berbuahnya itu berbuah tetap. Memang kita tidak bisa berbuah dari diri kita sendiri, betul. Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes 15 ayat 4. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Tapi pertanyaannya, sudah berapa lama kita melekat pada pokok anggur? Sudah berapa lama kita kenal Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus? Itu pertanyaan, apakah kita sudah benar-benar berbuah? Itu jawab oleh kita sendiri. Saya pribadi pun bertanya kepada diri saya sendiri. Sudah berapa lama kita ikut Tuhan Yesus? Sudah berapa lama kita percaya kepada Tuhan Yesus? Apakah memang sudah berbuah? Dan apakah buahnya itu tetap? Ya, kata berbuah tetap dalam Yohanes 15:14 itu memiliki pengertian bertahan. Ya, terus berbuah. Ya, demikian terus berbuah adanya. Ya. Dan buah itu tidak mengenal musim. Jadi Tuhan mau kita berbuat terus-menerus tanpa diganggu oleh musim kehidupan. Nah, musim kehidupan kita sekarang ini apa? Musim penderitaan. COVID-19 ini seluruh dunia. Dampaknya luar biasa. Akibatnya luar biasa. Nah, itu musim kehidupan. Ada musim kehidupan yang senang, orang makmur. Ada musim kehidupan orang sedang menderita. Sedang di dalam keadaan yang tidak enak. Tapi Tuhan mau buah kita itu terus-menerus. Tetap. Biasa kalau pohon berbuah pasti ada musimnya. Tetapi pohon kehidupan kita tidak mengenal musim berbuah. Karena harus konsisten di dalam setiap musim. Itulah kehendak Bapa. Ya. Bagaimana caranya? Kita mengandalkan Tuhan. Tadi dikatakan Tuhan Yesus berkata, kamu nggak bisa berbuah sendiri. Kamu harus melekat kepada. Memang syarat untuk berbuah adalah jika kita tinggal dalam Tuhan Yesus. Yaitu kehidupan yang terus mengandalkan Tuhan. Maka kita akan terus berbuah karena semua yang kita hasilkan bukan dengan kekuatan kita. Tetapi Tuhan yang memampukan kita. Saya akan buka di dalam Yeremia 17 ayat 7-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang terakhir dikatakan, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ya, jadi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Sebab apa? Sebab dia akan terus-menerus berbuah. Ya. Nah, mengandalkan Tuhan itu adalah percaya penuh. Kata mengandalkan Tuhan itu artinya percaya, merasa aman, terus berharap, dan betul-betul mempercayai itu mengandalkan. Ya. Dan semua arti itu dirangkum dalam sebuah kalimat tinggal dalam Tuhan. Kenapa? Karena pasti aman, pasti terkendali, dan pasti berbuah. Katakan amin. Ya. Jadi memang kita harus tinggal di dalam Tuhan untuk berbuah. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah buah apa? Buah yang dikehendaki Tuhan itu Galatia 5:20. Kenapa saya sajikan ini? Karena ini relevansi dengan keadaan kita sekarang. Tuhan memang menghendaki kita berbuah. Buah apa yang Tuhan kehendaki?
Ya buah yang ada di dalam tertulis dalam Galatia 5 ayat 22-23. Mari kita lihat satu-satu. Tetapi buah roh ialah kasih. Apakah pada masa pandemi ini orang butuh kasih? Ya, butuh kasih. Apakah kita sudah berbuah kasih? Perlu sukacita, sangat. Banyak orang tidak sukacita. Banyak orang sedih, marah, kecewa, ya, dan tidak bersukacita. Damai sejahtera. Mungkin orang berpikir bagaimana bisa damai sejahtera? Hidupnya susah. Hidupnya tertekan, stres. Kemarin saya dapat kabar dari teman saya di Singapura. Ini baru ada orang bunuh diri yang terjadi. Waduh, kayaknya orang bunuh diri itu udah banyak sekali. Pasti kita bisa tebak. Kenapa dia bunuh diri? Stres. Hidupnya tertekan, nggak punya harapan. Hidupnya mungkin dia pikir nggak ada lagi yang bisa punya jalan keluar. Ya, nggak ada damai sejahtera dalam hati. Kesabaran. Hari-hari ini kita diuji dengan kesabaran. Orang banyak berkata, kapan pandemi ini berakhir? Tukang sayur pun tanya, kapan ya Pak pandemi ini berakhir? Nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Orang hanya perlu sabar. Sampai kapan? Tidak tahu. Itu waktunya Tuhan. Kemurahan. Kita diuji dengan bagi-bagi sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Itu menjadi buah kemurahan yang kita hasilkan. Kebaikan. Melakukan yang baik. Kesetiaan. Berapa banyak rumah tangga yang bercerai di masa pandemi ini. Itu merupakan suatu juga ujian di masa-masa pandemi ini. Ini ujian. Apakah kita bisa menghasilkan buah roh ini? Kelemah lembutan, menguasai emosi pribadi. Ya, itu kelemah lembutan. Apakah kita bisa menguasai emosi pribadi? Ya, di saat-saat seperti ini banyak orang yang cepat marah, tersinggung, sensi, ya dikit-dikit marah. Penguasaan diri, ini yang paling susah. Bagaimana kita bisa menguasai diri kita di saat-saat kita mengalami hal-hal seperti ini. Banyak orang menderita, banyak orang sakit, banyak orang putus asa, banyak orang stres. Nah, buah yang dikehendaki Tuhan pada masa-masa yang sedang kita alami ini adalah apa yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22-23. Apakah kita bisa menghasilkan buah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi saya percaya masa-masa ini adalah masa-masa ujian buat kita semua, khususnya anak-anak Tuhan. Apakah kita bisa berbuah buat Tuhan? Karena berbuah buat Tuhan adalah salah satu yang dikehendaki oleh Tuhan. Katakan amin. Jadi saudara terkasih di dalam Tuhan, alasan kita melakukan kehendak Bapa itu apa? Bukan sebuah paksaan, tetapi kesadaran bahwa kita memiliki jati diri Allah, yaitu pribadi Tuhan Yesus yang selalu melakukan kehendak Allah. Yang pertama. Yang kedua, kita itu menyandang status anak-anak Allah yang sah, ya, huios, bukan anak-anak haram. Dan yang ketiga, karena alasan kita mengasihi Allah tanpa paksaan, tapi kerelaan kita. Dan apa saja kehendak Bapa yang kita lakukan, yang harus kita miliki? Yang pertama tadi kekudusan, yang kedua menyelesaikan amanat agung, dan yang ketiga berbuah. Dengan demikian saya berdoa semoga firman Tuhan ini bisa mengubah hidup kita semua dan menjadi rema yang terus melekat dalam hati agar kita bisa dikenal oleh Bapa dan layak masuk dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan ini betul-betul jadi rema dalam kehidupan kami semua, termasuk hamba-Mu. Bukan hanya sekedar diberitakan, bukan hanya sekedar menyenangkan telinga, bukan hanya sekedar baik, tetapi betul-betul kami lakukan. Setelah firman Tuhan ini kami terima, biarlah Tuhan yang memampukan kami untuk taat, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, supaya kami dikenal oleh Bapa dan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Hamba berdoa buat jemaat Pademangan, buat gembalanya juga Pak Hengki, Ibu Noni, dan seluruh para pengerja. Tuhan berkati dalam segala hal di dalam masa-masa pandemi ini, supaya mereka betul-betul jadi berkat, diberkati untuk jadi berkat bagi banyak orang. Gereja Pademangan menjadi gereja yang dikenal oleh belas kasihan Tuhan untuk menjadi dampak bagi sesama. Terima kasih. Materaikan setiap firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.